Hai semua, kali ini kita akan masuk ke dalam materi monokot petaloid. Nah, di monokot petaloid ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada ordo Liliales dan yang kedua adalah ordo Asparagales. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ordo Liliales. Di ordo Liliales terdapat tiga famili. Yang pertama adalah famili Liliaceae. Famili Liliaceae merupakan salah satu keluarga terbesar dengan sekitar 3.500 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Karakteristik umum dari famili ini adalah herba, perdu, akar serabut daun linier, atau sebagian besar dengan urat palaler, silindris. Dengan beberapa genus memiliki variasi tetapi venasi-venasi seperti Clintonia sp. Bunganya bertenda 6 memiliki umbi lapis atau akar rimpang. Contoh bunganya dapat dilihat di kanan bawah. Kedua, ada bawang merah atau Allium ascolonicum. Bawang merah ini merupakan tanaman herba semusim, memiliki umbi berlapis, berakar serabut, dan dengan daun berbentuk silinder berongga. Batangnya sejati, berbentuk cakram, tipis dan pendek, serta memiliki batang semu. Batang semu yang berada dalam tanah yang berupa umbi lapis. Daun silindris, ujung daun runcing, helaian daun tipis. Gambarnya bisa dilihat di kanan samping ya. Nah, masuk ke famili kedua yaitu adalah Iridaceae. Iridaceae ini merupakan tanaman terna perennial dengan akar-akar yang tumbuh dari rimpang umbi sisik atau umbi lapis. Daun-daun pipih memanjang tersusun sebagai roset akar atau bertunggang pada batang dalam dua baris. Berupih pada pangkalnya, memiliki bunga banci, actinomorph atau azygomorph. Kebanyakan tersusun dalam rangkaian yang bersifat racemose. Seringkali tampak sangat indah dan menarik. Bakal buahnya tenggelam, beruang 3 atau 1. Dengan banyak bakal biji yang antrop, buahnya buah kendaga atau membuka dengan katup-katup. Pada ujungnya terdapat seperti bekas luka berbentuk lingkaran. Biji dengan endosperm dan lembaga yang kecil. Iridaceae mencakup sekitar 1.500-an jenis yang terbagi dalam kurang lebih 60 marga, terutama tersebar di daerah sekitar Laut Tengah, Afrika Selatan, dan Amerika. Contoh pada bunga iris yang dapat dilihat di gambar kanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai famili Dioscoriaceae. Famili Dioscoriaceae ini merupakan terna memanjat atau membelit dengan rimpang atau umbi di dalam tanah yang kaya akan zat tepung dan organ-organ serupa, tetapi lebih kecil daripada yang terdapat dalam tanah. Daunnya tunggal, bangun jantung atau panah, bertulang menjari sampai melengkung, tersebar jarang, bunganya berduduk berkelamin, kecil, berhadapan. Contohnya pada bunga ubi kelapa atau Dioscorea alata L yang dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Kemudian kita akan masuk mengenai pada materi ordo Asparagales. Nah, di ordo Asparagales ini memiliki beberapa famili teman-teman. Yang pertama adalah famili Amaryllidaceae. Amaryllidaceae ini merupakan terna dengan umbi lapis atau umbi sisik, jarang dengan rimpang atau batang di atas tanah yang nyata. Daun pipih panjang, ujung berduri, akar kadang-kadang bertunggang dalam dua baris. Bunganya banci, bentuk maupun ukurannya tersusun sebagai peing atau tandan. Di bawah hiasan bunga mempunyai daun pembalut yang tipis seperti selaput. Buahnya buah kendaga atau buni, biji dengan endosperm yang berdaging, lembaga pipih kadang-kadang bersayap. Amaryllidaceae bakal buahnya tenggelam, itulah sebabnya banyak jenis tumbuhan yang tergolong dalam suku ini yang oleh orang-orang juga memberinya nama lilia. Suku ini membawahi sekitar 100-an marga. Seluruhnya meliputi 1.400-an jenis yang tersebar di seluruh dunia. Nah, contoh dari famili Amaryllidaceae ini yaitu adalah bunga amaryllis atau Amaryllis belladonna. Gambar bunga amaryllis ini dapat dilihat di kanan bawah. Baik, kita masuk mengenai Orchidaceae. Orchidaceae merupakan tumbuhan terna perennial dengan perawakan yang beraneka ragam. Hidup sebagian besar sebagai epifit, ada pula yang terestrial, mempunyai rimpang, akar yang seperti umbi tetapi bukan umbi, batang berdaun atau tidak,
Pangkalnya sering kali menebal membentuk umbi semu atau pseudobulbi yang mempunyai akar-akar yang mengandung klorofil dan berfungsi sebagai alat untuk asimilasi. Daun tidak terbagi, berseling, biasanya tersusun dalam dua baris teman-teman. Jarang berhadapan, kadang-kadang tereduksi menjadi sisik. Seringkali agak tebal, berdaging, pangkal berubah menjadi upi yang hampir selalu tertutup dan memeluk batang. Bunga seringkali mempunyai bentuk dan warna yang indah, tetapi kadang-kadang juga hanya kecil, tidak berwarna atau berwarna kehijau-hijauan atau perang. Mempunyai daun pelindung, biasanya banci, zygomorph, dan jarang terdapat bunga berkelamin tunggal yang berumah. Contohnya adalah tanaman anggrek ungu atau Orchis mascula. Gambarnya bisa dilihat di kiri bawah. Baik, kita masuk ke dalam materi Asparagaceae. Asparagaceae merupakan tumbuhan xerophyt tahunan. Batangnya kadang-kadang mempunyai rimpang berkayu dengan daun yang tersusun berdesakan, tebal dan berserat. Jumlah jenis famili Asparagaceae yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 98 jenis, sedangkan di Pulau Jawa, jumlah jenis famili Asparagaceae sebanyak 74 jenis. Famili Asparagaceae berfungsi sebagai tanaman hias yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Tanaman dari famili Asparagaceae umumnya banyak digunakan sebagai pembersih udara dari polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan asap-asap pembakaran. Tumbuhan ini berasal dari Madagaskar dan tumbuh baik di daerah beriklim tropis. Selain itu, tumbuhan ini juga hidup liar di alam bebas. Contoh dari tanaman Asparagaceae ini ialah tanaman hias kaladi katak atau Dilymopsis maculata. Gambarnya bisa teman-teman lihat di kanan bawah. Lanjut, kita masuk ke topik pembahasan Trilliaceae dan Alliaceae. Trilliaceae merupakan tanaman herba dengan rimpang yang langsing sampai tebal seperti umbi batang. Jaringan pembuluh batang biasanya 3 cincin, akar kontraktir, saponin, steroid ada. Rambutnya tunggal, daun berkarang, tunggal, rata, duduk, pertulangan menjari dengan tulang primer menuju ke satu titik, tulang sekunder menyirip, tulang urutan lebih tinggi membentuk suatu retikulum bebas. Sedangkan Alliaceae bukan merupakan tumbuhan herba dengan umbi dan akar kontraktil. Batang tereduksi, elemen tapis dengan satu perforasi. Menghasilkan getah dengan saponi steroidal. Dengan senyawa sulfur bawang merah atau bawang putih seperti alisulfit, propionaldehyde, propionol, dan vinyl disulfit. Rambut tunggal, daun berseling, biasanya 2 tingkat, pangkal tunggal, silindris, bersudut atau datar, rata, pertulangan paralel, pelepah di pangkal, daun penumpang tidak ada, inflorescen, terbatas, tersusun satu atau lebih helicoid. Helicoid terbatas memendek dan nampak seperti payung. Di atas beberapa braktea transparan seperti sendok di ujung pada suatu tangkai yang panjang. Bunga biseksual beraturan atau bilateral sering menonjol. Individu bunga tidak berasosiasi dengan braktea. Nah, teman-teman bisa melihat gambar berikut ini terkait contoh Trilliaceae pada tanaman naungan atau Paris polupila. Lanjut, kita akan membahas terkait Rusaceae. Rusaceae merupakan tanaman herba berimpang sampai pohon. Batang kadang-kadang dengan pertumbuhan sekunder ganjil, kadang-kadang dengan saluran resin, datar, dan berfotosintesis. Saponin steroid ada, rambut tunggal, daun biasanya bersaling dan spiral. Sepanjang batang atau mengumpul di pangkal tunggal, rata, pertulangan paralel, kadang dengan tangkai, berpelepah di pangkal, tidak ada daun penumpu, infloresen terbatas, kadang-kadang tereduksi ke bunga tunggal di ujung atau ketiak daun. Bunga biseksual beraturan biasanya kecil.
Tepal 4-6 bebas atau umumnya bersatu, perhiasan bunga berbentuk pot atau lonceng atau roda, seperti petal tidak berbecak menyirap. Benang sari 6 tangkai sari bebas atau bersatu sering menempel pada tepal. Butiran serbuk sari satu alur atau tidak ada tingkap. Karpel 2-3 bersatu. Bakal buah menumpang, plasenti di ketiak, bakal biji 2 sampai beberapa dalam masing-masing ruang. Anatrompus, buah bunyi dengan beberapa biji. Bijinya membulat, kulit biji dengan lapisan epidermis tidak memiliki struktur seluler, dan tidak ada pitomelan dan lapisan dalam gugur. Teman-teman bisa melihat contoh rusacea pada bunga lidah mertua atau Sansevieria cylindrica yang dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai monokot petaloid. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.